ya, sosok perhatian di Padang lagi hujan lebat ya. Jadi gimana dengan daerah Bukit Tinggi? Tadi Bukit Tinggi hujan katanya. Iya Bu, hujan Bu. Oke, Bu Wiwi hujan, Bu ada Bu halo Bu Susi. Nah, Halo Bu Sari. ada Bu Tia juga, Bu Lili. Oke. Iya Bu. Ada Bu Dia, oke. Saya mohon maaf tadi terlambat karena di kelas sebelah memang baru keluar juga. Namanya pertemuan pertama ya, ada beberapa perkenalan sama tadi. Siapa ini yang baru aja selesai rapat kenaikan kelasnya? Nih Bu Susi ya, ini wajah-wajah ceria berarti Walas yang berhasil ya. Berhasil semua naik kelas. Nah, kalau saya tidak. Aduh, susah sekali hari ini. Oke, saya izin mulai ya. Oke. Iya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf atas ketidaktahuan saya sekarang. Ibu Bapak mungkin boleh bantu saya. Yang Ibu Bapak PP, apakah udah bergabung di kelas kita sekarang? Oke, sudah Ibu. Bu Yuliana berarti PP ya? Iya. Oke, boleh satu orang lagi siapa PP-nya Ibu? Ibu Wiwi boleh tahu PP-nya siapa? Ibu Yuliana. Ibu masih mute? Oh, udah Bu Yuliana. Ibu Yuliana Bu. Iya, betul. Bu Tia, PP-nya siapa Bu Tia? Bapak Suherman, Oke, Bu. Bapak Suhermannya boleh dibantu untuk minta bantu dihubungi untuk bergabung baik, bersama Ibu. kita. Terima kasih. Oke, Ibu Bapak semua, dulu. Mic saya lagi bermasalah. Nah, Bu Tia, Sari. Memang lebih baik saya mengusahakan supaya ada mic yang bisa digunakan. Dua cara bisa. Satu, memakai handphone. Jadi handphonenya mic sebagai mic-nya. Jadi masuk dengan dua akun. Satu akun, satu laptop, satu HP. Jadi mic-nya menggunakan HP. Itu yang biasanya juga digunakan oleh beberapa. Khawatir saya belum memaparkan mungkin kenapa mesti off. Nah, ini sedang perjalanan saya. Oke, karena yang pertama ada beberapa hal mungkin yang saat ini masih saya toleransi, tapi sejujurnya off kamera karena perjalanan itu adalah hal yang tidak bisa ditoleransi karena kita ada but it is the first time. Oke, okay, daripada Ibu ada masalah di jalannya. Baik Ibu. Oke, nggak apa-apa Bu Wiwinya. Terima kasih Bu. Hari pertama ya, tapi nanti kita akan bicarakan beberapa hal tentang peraturan-peraturan kesepakatan kelas kita. Oke. Terima kasih Bu. Ibu Bapak bersama, saya izin mulai. Supaya berjalan dengan lancar, mari sama-sama kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa, mulai. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Ibu Bapak semua, pertemuan pertama kita di secara Zoom dari beberapa Ibu Bapak, alhamdulillah udah ada beberapa yang saya kenal dan pernah menjalani beberapa tahun bersama, Masya Allah. Jadi kita akan lanjut dulu sebelum mengenal. Izinkan saya untuk memaparkan beberapa PT saya. Jadi ada beberapa, nanti setelah itu kita akan kenalan. Halo, anaknya ya? Nanti don't worry. Enggak sih ya? Nah, siapa sih? Don't worry, nggak apa-apa, masih nona, nggak masalah. Maaf, Bu. Oh, nggak apa-apa, nyantai mah. Oke, saya izin share screen. Oke, Bapak semua, selamat datang di kelas 11-2-1 BP Sumbar bersama fasilitator saya Yulia Sari. Saya mau cek Ibu Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas. Bisa, Bu.
Alhamdulillah. Mohon maaf sedang lebat sekali, jadi saya mencoba mendengarkan dengan mendekat ke layar. Ibu Bapak, selamat datang ya di kelas kita 11.221 BGP Sumbar Yulia Sari. Oke, saya suka berfoto, mari kita foto bersama dulu. Bertemu saya, dan sebelum bertemu saya, apakah makin kusut atau makin cantik? Ini jilbab saya pencong, mari kita perbaiki dulu. Saya pernah melakukan sembara. Karena saya mencurigai ibu bapak yang nggak buka sembara, padahal ternyata waktu itu jaringan saya yang tidak bagus. Jadi mungkin ibu bapak bisa bersama juga ambil ya. Oke, 1, 2, 3, berikan saya senyuman paling manis. Ayo kita share di grup kita. Terima kasih Pak Botriati. Telah mengirimkannya. Oh, apa sih sekarang tuh kelihatan kalau jaringannya tidak terlalu bagus karena nggak banyak yang buka. Tapi don't worry. Oke, kita cek ya. Oke, saya akan lanjutkan ke sana. Lanjut ke sana. Identitas modul, kita berada di modul 1, seperti Bapak tahu. Selama kegiatan ini kita akan langsung selama modul 1, 2, dan 3. Modul 1 itu ada 4 sesi, 2 ada 3, masing-masing ada 3 sesi. Oke, mungkin boleh dibantu Ibu Bapak yang suaranya, tolong bantu mute dulu. Oke, kali ini dipakai modul 1, judulnya Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Di mana sesi kali ini adalah forum diskusi untuk apa? Ini kita biasanya kan ketemu ruang kolaborasi nih. Sekarang enggak, kita di eksplorasi konsep, yaitu refleksi kritis tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Dengan JP-nya 2 JP bersama saya, fasilitatornya Yulia Sari. Ibu Bapak, setelah belajar modul ini, Ibu Bapak memberikan kompetensi lulusan yang dituju. Bentar ya Ibu Bapak ya. Bentar. Saingan suara gue sama Repi. Sebentar Ibu Bapak. Oke. Ibu Bapak bisa dengar suara saya? Ya, Bisa, Bu. karena di kantor ya, saingan suara. Saya mau jalan aman. Oke. Ibu Bapak semua, kita akan lihat dulu. Saya akan lanjutkan. Oh, miring jilbab saya. Oke, kita akan mulai lagi. Saya masih share screen dulu. Berapa orang yang Oke. Kita kembali ya Bu. Saya akan buka lagi ini tentang identitas modul kita, di mana di sini diharapkan Ibu Bapak setelah ini mampu memahami peran sih dan alasan mengapa menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian di sini diharapkan Ibu Bapak mampu melakukan refleksi diri yang terdokumentasi. Kata kuncinya Ibu Bapak terdokumentasi. Nah, ada kemarin WA saya beberapa, dokumentasi ini gimana Bu? Apakah harus video? Enggak, kan dokumentasi bisa video, bisa foto. Namun jangan lupa narasinya itu yang utama. Yang mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Nah, capaian umum modulnya, Ibu Bapak kalau kehilangan suara saya tolong langsung teriak ya, Bu, suaranya hilang. Oke, kalau tidak ya jalan terus. Capaian umum modul ini diharapkan Ibu Bapak mampu itu paham loh tentang apa sih itu pemikiran filosofi KHD kita. Dan kita Ibu Bapak diharapkan mampu melakukan refleksi kritis
atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional saat ini saat Ibu Bapak saat ini jadi guru. Kemudian diharapkan Ibu Bapak mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, ini kembali nanti akan kembali bicara lagi nih tentang P5. Kemudian ada capaian khusus modul ini, Ibu Bapak diharapkan mampu satu atau tuh apa itu dasar-dasar pendidikan KHD, kayak apa sih dasar-dasarnya. Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Ini konteks lokal. Ini biasa harusnya jawaban antara Ibu Bapak nih daerah Bukit Tinggi, Tanah Datar itu harusnya berbeda dengan pesisir selatan, harusnya beda dengan Jogja sih sebenarnya. Kemudian yang ketiga, diharapkan capaian khusus modul ini Ibu Bapak sikapnya itu reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksi dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Nah, Ibu Bapak, sekarang kita lihat agenda kegiatan kita kali ini. Yang satu ada pembukaan nih, kurang lebih 20 menit diharapkan. Biasanya saya akan kelewatan, apalagi kita sekarang ini namanya perkenalan sih, tapi jangan terlalu molor ya. Kemudian kita akan lakukan refleksi kritis, kemudian diskusi tanya jawab, jadi kurang lebih 1 jam lah kita melakukan diskusi tanya jawab sampai ke refleksi dan perbalik, kemudian penutup. Biasanya kalau kita untuk Zoom ini dia 3 JP, namun kali ini kita cukup 2 JP saja. Pembukaan yang telah saya lakukan tadi, Ibu Pak, Assalamualaikum, saya buka ya. Kemudian sekarang kita lihat, banyak kali Assalamualaikum. The first time we have to know each other. Jadi kita akan mengenal yang namanya getting to know your partner. Jadi Ibu Bapak mau tidak mau, rela tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, cinta tidak cinta, oke. 6 bulan ini ditakdirkan bersama ya. Jadi dalam kelas kita yaitu angkatan 11, kelas 221 bersama saya Yulia Sari. Oleh karena itu supaya kehidupan kita 6 bulan ke depan seru, bahagia, mari kita saling kenal dulu. Nah, saya sangat tertarik sekali untuk menjadi partnernya Ibu Bapak. Oke, perkenalan dulu Ibu Bapak dari saya nih. Berarti saya dulu ya, kenalin diri. Saya ini adalah Yulia Sari. Sekarang saya berperan sebagai guru kimia di SMA Negeri 9 Padang. Kemudian selain itu, saya juga memiliki peran sebagai fasilitator program guru penggerak, fasilitator P5, dan juga saya menjadi guru pamong untuk program pendidikan profesi guru. Jadi saya tergabung dengan program PGP, begitu juga dengan PPG. Jadi kadang-kadang beberapa orang yang tidak terlalu dekat itu agak sedikit bingung untuk PPG, PGP. Jadi itu 2 program berbeda, tapi sama-sama tujuannya itu untuk perbaikan pendidikan Indonesia. Saya sangat tertarik sekali dengan masalah musik. Saya suka sekali jalan-jalan. Saya suka olahraga walaupun tidak terlalu mencerminkan orang yang suka olahraga. Ibu Bapak, education-nya. Nah, di sini terlihat saya adalah anak UNP, di mana S1 dan S2 saya di Universitas Negeri Padang. Itu di 2009 dan 2011 saya kayaknya bersama Ibu Susi ya. Ya Bu Susi ya, kita di Master Pendidikan Teknologi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Padang. Kala itu kita ada 22 guru. Ya saya si bungsu di kelas itu di 2009-2011. Selain itu saya juga mendapatkan kesempatan belajar di Arizona State University Amerika di tahun 2016 untuk program International Leader Education Program. Itu adalah salah satu beasiswa Fulbright full dari Amerika. Sekarang masih ada tapi diganti nama programnya jadi DAI ya, tapi masih sama. Di mana di sana guru-guru dari negara berkembang itu bersaing seluruh dunia. Kita diberikan kesempatan belajar selama 1 semester di kampus dan juga kita di sana magang di satu sekolah. Nanti di experience saya ada nuliskan juga saya pernah magang di salah satu sekolah di Amerika. Bicara experience, mungkin saya masih jauh dibanding Bu Bapak, karena tadi juga dibilang tuh saya di kelas pun adik bungsu ya, jadi mungkin dibanding Bu Bapak banyak sekali mungkin yang harus saya tambah belajar Ibu Bapak semua. Namun izinkan saya menceritakan beberapa experience saya. Yang pertama saya adalah, untuk saat ini saya berperan sebagai fasilitator program pendidikan guru penggerak itu dimulai dari angkatan 6, 9, dan sekarang 11. Untuk angkatan 1, saya berperan sebagai pengajar praktek, dan juga di kemarin angkatan 9, selain berperan sebagai fasilitator, saya juga menjalani proses rekognisi. Nah, Ibu Bapak mungkin pernah dengar rekognisi itu apa?
Jadi itu bagi guru-guru yang dari awal mereka punya peran, bukan sebagai CGP tapi udah peran sebagai PP. Jadi mereka itu ada yang namanya jalur rekognisi untuk menjadi guru penggerak. Tapi berbeda, kita yang rekognisi nggak ada tuh kayak selebrasinya ya, kesannya oh keren banget ya, tapi kita tidak. Tapi it's okay. Yang penting ilmu yang dapat keren banget. Kemudian saya juga pamong PBG itu dari 2019 sampai sekarang. Dan saya juga pernah menjadi host teacher untuk guru-guru dari Amerika ke Indonesia itu dari 2018 sampai 2019. Namun 2020 itu terhenti karena pandemik. Bahkan tahun kemarin pun udah dibuka, tapi khusus untuk Indonesia belum. Malaysia udah. Kemudian juga sekarang saya alhamdulillah mengabdi di SMA Negeri 9 Padang. Sebelumnya waktu kita masih pakai ke-13, saya juga dipercaya sebagai instruktur K-13. Mungkin itu ibu SMA banyak tidak ketemu saya karena waktu itu saya concernnya di SMK. Karena sebelum di SMA 9 itu saya 11 tahun ngajar di SMK Negeri 5. Nah, seperti saya bilang tadi, selain saya memiliki kesempatan kuliah di Arizona State University, saya pernah magang juga di North High School, Phoenix, Arizona. Tidak lama, cuma 1 semester. Demikian Ibu Bapak perkenalan singkat dari saya. Saya ini sangat berharap perkenalan lagi dari Ibu Bapak semua. Suara saya masih terdengar Ibu Bapak? Saya semangat tapi masih tidak terdengar. Oke, Ibu Bapak itu segelintir tangan saya. Mohon maaf itu mungkin nanti akan jauh saya banyak belajar dari Ibu Bapak semua, namun izinkan kali ini saya memerankan peran saya sebagai fasilitator. Oleh karena itu saya mungkin minta perkenalan dari Ibu Bapak semua. Mungkin ya saya boleh minta dulu dari Bu Yuliana nih sebagai PP, nanti mungkin berharap Bapak Suherman segera bergabung. Oke, Bu Yuliana dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya off kamera ibu-ibu bapak semua karena beberapa kondisi saya izin untuk off kamera. Perkenalkan nama saya Yuliana Fitri. Saya sekarang ini berperan sebagai PP-nya ibu-ibu di angkatan 11 ini. Terus saya juga PP di angkatan 9. Jadi keseharian saya itu di TK Kenari Kota Bukit Tinggi. Saya kepala sekolah di TK Kenari. Sekalian itu saya juga bertugas sebagai asesor BAN PDM Sumatera Barat. Selamat sore, siang ya menjelang sore nih Ibu semua. Semoga pertemuan kita di virtual ini semakin happy dan tetap semangat. Itu saja perkenalan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Bapak, karena di sini saya lihat Ibu Yuliana belum membantu mengisi Google Form ya. Jadi kalau tadi pun saya dikasih sebelumnya untuk PP saya bantu mempresentasikan CV-nya. Jadi mungkin diharap bantuan dari Bu Yuliana nanti untuk mengisi di form yang telah saya berikan beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Bu Yuliana. Iya. Oke, selanjutnya karena Bapak Suhermannya belum ada nih. Sekarang kira-kira nih siapa Ibu Bapak yang mau memperkenalkan diri dulu? Iya, boleh, Bu. Boleh, silakan. Bu Wiwi. Siapa, Bu? Ya. Oh ya. Ya, saya lihat Bu Wiwi angkat tangan tadi dulu. Boleh. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Wiwi Yusnawati. Saya juniornya Ibu Sari dari Pendidikan Kimia UNP juga. Kebetulan S1 dan S2-nya sama Bu dari UNP. Cuma pas magister saya sudah ketemu jurusan Pendidikan Kimia sama Ibu Latisma saya Ibu. Terus saya masih Ibu Latisma juga. Sama Ibu. Terus untuk kegiatan sekarang saya mengajar di SMA Saverius Bukit Tinggi. Oh iya. Nah, oh ya Bu Wiwi sekarang lagi di Malaysia ya? Iya ya, Ibu, tugas dari sekolah Ibu. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Oke Bu Wiwi, saya beri kesempatan istimewa untuk menunjuk salah satu temannya yang ingin dikenal lebih lanjut. Silakan. Oke, saya maunya Ibu Tia. Halo Bu Tia Moni. Terima kasih Bu Wiwi. Baik. Sama-sama Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Tia Monika. Saya mengajar di TK Aisyah Tanjung Bonai, Kecamatan Lintobo Utara, Kabupaten Tanah Datar.
Di sini saya berperan sebagai guru kelas. Selanjutnya saya lihat di sini saya yang paling kecil mungkin ya Bu ya. Jadi mohon bimbingannya dari Bapak dan Ibu semuanya untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Tia mau kenal dengan siapa nih? Coba-coba silakan. Iya, saya lihat di sini ada guru saya, Bu. Ada Ibu Susi Suryani dari SMA 1 Lintau. Silakan Ibu Susi. Kan, Susi, Ibu Tia saya udah lihat CV-nya ya. Oke. IAIN Batu Sangkar. Halo, Halo. Ibu Susi. Iya, Ibu Sari. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya Susi Suryanti dari SMA Negeri 1 Lintau, Kabupaten Tanah Datar. Di sini mungkin saya paling senior ya, guru kimia di SMA Negeri 1 Lintau. Jadi kebetulan seniornya Ibu Sari dan Ibu Wiwi kayaknya. Dan Tia Monica itu murid ya. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam ruangan ini kembali. Mungkin itu sedikit perkenalan dari kami. Selanjutnya dilempar ya, Bu Sari ya. Dilempar ke Ibu Lili Nasrita. Oke, Bu Lili ini. Bu Lili Nasrita. Oke. Oh, dua Bu Lili kita. Bu Lili Nasrita sama Bu Lili. Bu Empatli. Oke, silakan. Bu Lili Nasrita ini saya yang nggak bisa dengar atau yang lain nggak bisa dengar juga? Nggak terdengar, Bu. Ya. Iya, Bu Lili suaranya belum bisa kami dengarkan. Oke, mungkin ada kendala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kedengaran, Bu? Agak kecil sih, tapi kami mencoba memanjangkan telinga. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mungkin ini sebaiknya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Udah 3 kali Bu, salamnya ayo Bu. Lanjutkan. Silakan Ibu, perkenalan. Halo. Halo? Assalamualaikum. Belum ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah 5 kali Bu, ayo lanjut. Kalau nggak kita ganti dulu deh. Oke, nanti diganti dulu ya Bu Lili Nasrita. Kita lanjut ke Ibu Lili yang lain aja dulu. Silakan Bu Lili, satu lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Yulia ya. Ya, oke. Perkenalkan, dulu, saya Lili. Masalahnya Saya tinggi lagi mengajar hujan, Bu. di SMK nih. Iya, memang hujan. Silakan Bu Lili lanjutkan. Ya, saya mengajar di SMK Negeri 1 Lintau Buwo dengan mata pelajaran atau jurusan desain pemodelan informasi bangunan. Kebetulan sebelumnya saya mengajar di Solo, baru setahun ini saya di Lintau Buwo. Saya termasuk. Udah Ibu, tapi sebentar ya, kita dengar Bu Lili yang ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar bentar ya Bu, sabar. Bu Lili dulu ya. Oke, saya lagi cek. Oke, silakan Bu Lili, lanjut Bu Lili. Ya, saya perkenalkan, nama saya Lili. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Lintau Buwo, jurusan desain pemodelan informasi bangunan. Sebelumnya saya kuliah di UMP, D3 UMP, kemudian nyambung ke S1 UMP. Sebelumnya saya mengajar di Kabupaten Solo. Nah, sekarang di mana itu Bu?
di Kabupaten Solo di SMK Negeri 1 Bukit Sundi, Bu. Oh, Moropaneh. Iya. Kemudian Karena saya orang Kota Baru. Iya, iya. Baru 1 tahun ini pindah ke Lintaubuo karena di situ penempatan P3K-nya, Bu. Oh iya, saya Iya. bertemu. Jadi saya di Lintaubuo itu kos, Bu. Oke. Ya, demikian, Bu. Terima kasih. Oke, semangat untuk anak kos baru Ibu Lili kita ya. Karena kemarin saya juga ke Pantai Cermin, itu ketemu senior kimia juga. Beliau biasanya di Payakumbuh. Payakumbuh, kalau di layar kan kadang-kadang nggak kelihatan ya, itu di bawah pasti saya lupa, Patang Uni, PPG sama Sehari. Sekarang dia juga jadi anak kos di Surian. Itu berarti P3K yang zaman itu ya, yang banyak sekali akrobat jauh-jauhnya ya. Mungkin semoga segera ditemukan solusinya. Oke, Bu Lili, silakan kita kembali ke Bu Lili Nasrita yang tadi mencoba. Tadi Bu Lili Nasrita mencoba-coba tadi. Assalamualaikum, Bu. Udah bisa di... Ayo. Ayo, mulai selanjut, Bu. Jangan salam lagi. Maksudnya boleh lah, banyak salam. Tapi lanjutkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalau Bu Lili bermasalah, saya bisa bantu nih dari CV-nya. Bu Lili Nasrita ini lagi mengabdi di SMA Swasta Pembangunan Bukit Tinggi. Beliau mengampu di kelas 10, 11, dan 12. Nomor telepon ada? Silakan. Lili Nasrita. Kira-kira bisa didengar, Bu? Putus-putus sih, Bu, kalau jujur-jujurnya. Sudah bisa. Tapi saya bisa menayangkan CV Ibu. Sebentar. Didengar, ini Bu? CV Ibu. Okay. Bisa, tapi putus-putus. Oke, Ibu nih guru apa nih, Bu? Bahasa Inggris. Jadi mungkin nanti perkenalan untuk Bu Lili, mungkin pembelajarannya hari ini tolong dicek dulu persiapan kita dalam. Jadi untuk guru penggerak ini Bu Bapak, memang kita hadir sepenuhnya, jadi nggak bisa kayak kita nonton webinar biasa kan. Saya tamatan UNP, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian saya juga pernah mengajar di SD, kemudian SMP, dan sekarang hanya mengajar di SMA saja. Ya mungkin jaringan, Bu, karena di sini hujan lebat, Bu. Oke, nggak apa-apa, Ibu. Oke, nggak apa-apa, Bu. Ya mungkin karena hujan lebat, Bu. Oh, yang mana? Iya. Batang. Yang pernah saya ajukan. Oke. Ibu Bapak, sebentar Ibu Bapak ya. Oke, Ibu Bapak semua, nggak apa-apa ya. Kayak saya tahu Bukit Tinggi juga apa. Nanti mungkin ke depannya kita akan siapkan lagi. Oke, Bu Lili, boleh mau siapa? Kita ada punya 2 Ibu Rika. Jaringan mungkin silakan. Gangguan jaringan karena. Ya, Ibu Lili nggak apa-apa, nggak perlu menjelaskan. Silakan sekarang Bu Rika. Silakan Bu siapa? Di daerah yang. Ya Bu, ya. Bu Rika Imelda, mungkin silakan Bu Rika Imelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengaran, Bu? Dengaran jelas sekali. Perkenalkan, nama saya Rika Imelda.
Saya tamatan UMP jurusan sejarah tahun 1999. Sekarang mengajar di SMA 1 Bukit Tinggi dan baru bulan Juni ini, dan pendaftaran saya CGP itu di SMA sebelumnya di SMA Swasta Karya Bakti Bukit Tinggi. Gitu aja, Bu. Oke, terima kasih. Tahu nggak, Bu, saya kalau ketemu guru sejarah itu selalu akan bilang gitu, sejarah saya itu tidak terlalu menarik untuk belajar sejarah ya. Saya pernah menemukan guru sejarah itu bagus cuma beberapa bulan. Waktu itu ibu tuh guru muda, after married dia meninggalkan sekolah saya. Setelah itu saya, mohon maaf, tidak pernah menemukan guru sejarah yang menarik bagi saya. Saya berharap Ibu Rika bukan salah satu dari itu. Bukan saya tidak menghargai guru sejarah, saya sangat menghormati guru sejarah, tapi menurut saya mereka tidak terlalu menarik untuk di kelas. Jadi saya kita semua menyadari kalau belajar sejarah itu penting, namun kalau guru sejarah seperti sejarah itu juga tidak seru ya. Jadi saya harap nanti Ibu Rika bisa jadi wakil dari guru-guru sejarah, bisa membuat pembelajaran sejarah seru gitu ya. Karena saya pernah bertemu guru di SMK 9, nah jadi saya pernah bertemu 2 guru sejarah yang bagus, satu sebagai murid, satu waktu itu sebagai seorang saya masuk ke kelas beliau gitu. Jadi baru itu yang saya temukan dengan umur saya yang lumayan lah sekarang ini. Jadi mungkin saya berharap Bu Rika kayaknya dengan senyumnya bukanlah termasuk guru sejarah yang tidak terlalu membosankan. Amin ya. Bu Rika Imelda, silakan siapa yang mau perkenalkan diri? Kembaran saya satu lagi, mungkin Bu Rika satu lagi. Rika satu lagi. Oh, tapi Ibu Rika satu lagi terbang ditendang oleh jaringan. Wow. Silakan mungkin yang lain. Bu, apa lagi? Bapak boleh? Ada Bapak satu di sini. Nama saya Botrianto. Saya mengajar di SD UPT SDN 36 Lubuk Jantan, Lintau Bu Utara. Di Tanah Datar itu. Iya, di Tanah Datar. Itu mungkin, Bu. Oh iya, ini Pak Botrianto ini tipikalnya kalau saya lihat agak panikan juga ya. Ini Pak Botrianto, ini kemarin saya ada komen sih. Pak Botrianto, saya minta kirim CV, beliau kirim foto ini. Wah, Pak, perhatikan. Tapi nggak boleh ya. Beliau kirim foto awal PPG. Ada yang saya minta itu. Jadi biodata PPG sama KTP ya di fotonya. Ini saya kayak pernah deh gitu ya. Jadi sebenarnya yang saya minta adalah CV-nya. Jadi nanti mungkin dibantu ya Pak Botrianto ya. Udah dikirim kemarin, Bu. Udah kirim baru. Jadi Bapak Botrianto di rumah apa di sekolah? Di rumah, Bu. Oke, halo Pak Botrianto Junior. Oke, silakan Pak Botrianto. No problem, Pak Botrianto mungkin mau kenalan lebih lanjut dengan siapa lagi? Oh, yang siapa? Yang 3 siapa ya, Bu ya? Ada Bu Dia, ada Ibu Rika. Dia, 2 itu lagi nak. Okay. Bu Rika udah kenal tadi. Rikanya 2. Iya ya. Yang satu yang Bukit Tinggi udah, Bu. Yang di SD. Bu. Oke. Silakan Bu Rika. Bu Rika Satrianti, silakan. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf, sepertinya jaringannya bermasalah Ibu. Tadi terlempar keluar, masuk lagi. Ini kamera sudah diaktifkan, muncul nggak sayanya Bu? Oh tidak, kayaknya Ibu disembunyikan awan hitam hujan di Bukit Tinggi itu. Nggak apa-apa. Mungkin karena hujan. Memang Bukit Tinggi hujan di Padang juga. Kameranya loh Bu. Bu, nggak apa-apa Bu, kami percaya. Oke, silakan. Ya baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Fasil dan Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Rika Sasrianti, sekarang lagi mengajar di SDN 17 Pakankurai di Kota Bukit Tinggi. Sebelumnya saya mengajar di SD swasta Ibu, di SD Islam Excellent. Baru 1 tahun ini saya mengajar di SDN 17 Pakankurai karena P3K-nya ditempatkan di sekolah ini, Bu. Sekian dan perkenalan dari saya, Ibu.
Oke, terima kasih Bu Rizka Sasrianti yang kali ini memakai 2 device kita, Bu Dia, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lestari. Kebetulan ditugaskan di SMK 1 Bukit Tinggi. Kebetulan tahun 2004 bukan ditugaskan sih, masih honor. 2004 honor di SMK 1 sampai 2014 baru keluar SK PNS dalam kategori 2. Mata pelajaran yang kebetulan teknik elektronika, basic sebetulnya teknik elektro, jurusan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Punya anak sudah 3 orang, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Mungkin itu perkenalan singkat Ibu dalam pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Bapak, dalam rangka hujan, mari kita sama tepuk-tepuk tangan dulu deh karena udah punya relasi baru ya. Salam kenal untuk semua, jadi kita punya keluarga besar baru selama 6 bulan ke depan ini untuk kelas 11 221 ya. Jadi 11 itu maknanya kita angkatan 11, 221 bayangkan berapa banyaknya kelas untuk BGP Sumbar kali ini. Nah Ibu Bapak semua, saya mau izin dulu share screen lagi untuk kegiatan kita. Oke. Oke, pengalamannya oke. Ibu Bapak, kali ini kita tujuan pembelajaran adalah mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi kita kali ini. Nah, kali ini tadi udah di agenda kita ya Ibu Bapak ya. Jadi kita kurang lebih diskusi ini kurang lebih 1 jam. Ya. Nah, sebelum memulai kita punya kesepakatan belajar nih. Kira-kira Ibu Bapak ada tambahan atau tidak setuju dengan beberapa kesepakatan belajar kita kali ini enggak? Ada Ibu Bapak? Aman Ibu Bapak, apakah ada yang mau ditambahkan? Setuju, Bu. Setuju ya. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Kita boleh lanjut ya. Oke, saya mau sekarang kita masukkan judul refleksi kritis ya. Berarti memang diharapkan di sini bukan teoritis. Tadi apa yang telah terjadi di lapangan, teori yang Ibu Bapak baca tadi eksplorasi konsep dan apa yang Ibu Bapak alami di lapangan, apa Ibu Bapak telah lakukan, dan mungkin apa yang Ibu Bapak temui kendalanya di lapangan. Nah, saya punya beberapa pertanyaan pematik nih Ibu Bapak. Ya, yang paling sering kita akan bicarakan di modul 1.1 itu ada kata-kata menuntun, ada kata-kata berhamba kepada murid, ada kata-kata tentang kodrat alam, kodrat zaman. Nah, saya di sini minta Ibu Bapak nih menuliskannya di dalam Padlet. Ibu Bapak pernah bekerja dengan Padlet belum? Sudah. Karena udah. Kalau belum nanti bisa saya bantu. Nah, Ibu Bapak, ini kita lanjut ya tentang Padlet ini. Saya akan berikan alamat Padlet ini. Ibu Bapak bisa melakukannya di HP atau saya akan kirim ke grup kita sebentar. Jadi apa itu sih Padlet? Nah, kayak gitu. Jadi kalau saya minta Ibu Bapak berpendapat per orang, itu Ibu Bapak yang punya pendapat bagus mungkin tidak terwadahi. Namun kalau kita nulisnya di Padlet, nah saya bisa melihat dan nanti mungkin akan meminta pendapat beberapa orang tentang tulisannya yang mungkin menurut saya sangat menarik. Oke, izin saya share dulu.
Nggak apa-apa Ibu Bapak yang sekarang terkendala jaringan, memang kadang sekarang kondisi situasi Sumatera Barat lagi senang-senangnya hujan. Ibu Bapak saya udah ngirimkan link Padlet. Itu Ya. ya Ibu Bapak udah bisa dibuka? Ya, oke, saya akan Sudah, bantu Ibu. juga nanti. Ibu Bapak udah pernah mengisi Padlet sebelumnya? Jika belum, ini saya bantu caranya. Ini kebetulan di kelas 1 lagi tadi juga udah. Sekarang kita punya 4 pertanyaan utama. Nah, Ibu Bapak silakan jawab dasar dari bawah. Nah, ini kan ada tanda-tanda, tambah ya Ibu Bapak ya. Nah, Ibu Bapak tekan ini. Nah, kan kelihatan di sisi ini. Ibu Bapak bisa lihat layarnya kayak. Nah, di subjek ini kita tulis aja nama Ibu Bapak. Misal kayak saya, Yulia. Bapak. Menuntun membuat kita itu guru bertindak bla 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 bla. Silakan dilanjutkan. Nanti kelihatan di publish. Jadi silakan Ibu Bapak menuliskannya. Saya akan membaca nanti dan minta beberapa Ibu Bapak dengan komen kerennya untuk sharing ya. Jadi silakan. Ibu Bapak mungkin yang terkendala membukanya boleh angkat tangan. Adakah yang terkendala dalam membuka? Tidak. Oke, saya mau lihat nih pemikiran-pemikiran kritis Ibu Bapak semua. Oke, saya masih menunggu. Udah, Bu. Suaranya on kan, Bu? Suaranya, Bu?
Tidak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran, Bu, suaranya. Oh iya, saya mute. Oke, saya mute. Dari tadi saya ngomong ya. Ibu Bapak ini ada yang nulis, padahal saya udah ngomong banyak ini. Di sana ada yang menulis kata-kata menuntun itu adalah proses yang perlahan. Oke, kira-kira siapa itu yang nulisin? Apakah menuntun itu identik dengan perlahan? Oke, siapa mungkin yang menulis itu? Karena di sana tidak ada namanya. Silakan. Berpendapat. Kenapa sih nulisnya itu? Kita nggak ada yang benar salah sih, cuma mau siapa tahu pola pikirnya itu juga belum kepikiran sama kita. Nggak ada yang nulis nih. Oke. Sini ditulisnya kayak gini. Nih, kalau boleh saya share screen. Mana sih yang saya baca? Ini yang saya baca. Di sini Ibu Bapak bisa lihat ada seseorang yang menuliskan menuntun dalam membimbing secara perlahan proses yang dilakukan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Nah, apakah identik dengan perlahan atau bagaimana? Silakan. Ibu Bapak yang udah selesai di 1 boleh lanjut ke 2 ya. Oke, Bu Dia ternyata. Silakan Bu Dia Lestari. Oke, Bu. Tadi menurut pemikiran saya, ibaratnya menuntun itu sama seperti kita mengajarkan anak kita berjalan gitu, Ibu. Jadi pemikiran awalnya seperti itu, mengajarkan anak kita berjalan, tidak perlu terburu-buru, tapi diajarkan secara perlahan prosesnya dengan tujuan kita mau anak kita itu pandai berjalan, itu contohnya. Mungkin dalam proses PBN juga seperti itu, menuntun secara perlahan, itu menurut saya ya Bu ya, menuntun perlahan supaya tujuan yang kita inginkan didapat. Mungkin seperti itu Bu, mungkin mohon pendapat yang lain mungkin. Oke, jadi Bu Dia ini mengkoneksikan menuntun dengan kayak ngajarin anak jalan ya. Dia juga menuntun, misalnya menuntun orang yang umurnya udah senior juga menuntut pelan-pelan ya, nuntun dia jembran jalan. Mungkin itu prosesnya Bu Dia. No problem. Mungkin ada Ibu Bapak yang mau menambahkan juga atau setuju, dipersilakan memberikan pendapatnya. Mau cek dulu. Nah, peralatan. Oke, ini ada yang bilang juga, menuntun menurut saya adalah proses mengarahkan, membimbing serta mengantar seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Itu adalah sesuatu aksi kegiatan tujuan mengarahkan. Oke. Menyimpang, saya ada lihat kata-kata menyimpang. Bertujuan mengarahkan agar yang kita tuntun tidak menyimpang dari yang kita harapkan. Oke, kata-katanya saya kunci. Menuntun tidak menyimpang dari yang kita harapkan. Nah, kata kuncinya kita ini, kita yang mana ini, Bu Bapak? Siapa mungkin Bu Bapak yang membuat ini? Kita ini apa? Kita guru kah? Kita masyarakat kah? Kita tujuan belajar kah? Atau apa? Silakan. Bu Dia Lestari, Pak Botrianto. Karena Bu Dia udah tadi, saya minta Pak Botrianto. Silakan. Kata kuncinya mungkin karena menyimpang itu, Bu. Kita ibaratkan kita kan sebagai guru gitu, Bu. Kemudian siap. Saya membayangkan ketika kita mengajar, kita sudah menjelaskan sesuatu, kemudian kita bimbing, kita tuntun dia untuk tidak keluar dari atau yang kita ajarkan begitu, Bu. Itu makanya saya menggunakan kata supaya tidak keluar itu. Oke, ini menarik sekali. Ibu Bapak, adakah yang ingat tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu apa? Silahkan bagi yang ingat. Ini penting sekali. Ini ada yang hubungannya dengan kata-kata kunci yang tadi apa gitu ya. Silakan, siapa yang masih ingat tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Ini saya kebetulan punya slide-nya, saya akan buka dulu nanti. Oke, silakan Ibu Bapak, siapa tuh? Apa sih tujuan pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara? Apa hubungannya yang disampaikan oleh Bapak Botrianto tadi? Itu dia. Silakan, ada ingat nggak? Ya, silakan, boleh. Ya,
menurut saya Ibu tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara ada tiga. Yang pertama itu untuk mencerdaskan, kemudian untuk budi pekerti Ibu, kemudian untuk mengembangkan diri dan karakternya itu Bu, sesuai dengan normal atau budaya yang ada di lingkungannya gitu. Oke. Ada lagi Ibu Bapak, ini ada kayaknya di dalam itu kita. Di dalam LMS kita. Bu Tia Monika, silahkan. Iya. Ya baik, terima kasih Ibu. Menurut tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu berkaitan dengan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini baik sebagai manusia maupun masyarakat dan maupun sebagai anggota masyarakat. Mungkin hanya itu dari saya, Bu. Oke, betul ya. Saya langsung seperti yang Bu Tia, kata kuncinya di sini adalah kita itu menuntun anak itu agar mereka bahagia loh, dan selamat di dalam konteks masyarakat. Jadi anggota masyarakat. Jadi kalau ditanya pelaku menyimpang yang gimana? Menyimpang dari apa yang berlaku di masyarakat. Itu kata kuncinya. Jadi Ibu Bapak jangan lupa tujuan utama kita menjadi seorang guru itu adalah menyiapkan anak di saat dia keluar sekolah itu udah siap dan juga dia nanti bahagia di masyarakat. Itu yang kata kuncinya. Jadi kalau Pak Botrianto kalau ditanya itu yang mana? Ya udah menyimpang dari apa yang berlaku di masyarakat. Kenapa? Tujuan pendidikan adalah menyiapkan anak untuk siap hidup di lingkungan masyarakat. Oke. Keren ya Pak Botrianto. Kita mau lihat nih untuk soal yang keduanya. Saya mau lihat nih apa sih yang telah Ibu Bapak tuliskan. Ini adalah konteks budaya. Saya mau lihat apakah ada Ibu Bapak yang menunjukkan budaya di sini untuk kalimatnya. Jadi jangan hanya teoritis. Ibu Bapak bicarakan tentang tanah datar dan bukit tingginya di tulisan ini. Tapi belum masuk ke yang diinginkan. Ibu Bapak gimana sih orang tuanya ngajarin dulu tentang konteks budaya? Atau Ibu Bapak pernah lakukan apa sih supaya untuk mengajarkan anak-anak tentang konteks budaya kita? Ayo. Konteks budaya itu, gimana mengajarkannya? Yang konsep yang menuntun itu. Bagaimana? Gimana? Oke, saya masih belum dapetin, saya mau cek dulu. Bu Rika, Sasrianti, silakan, saya mau minta pendapat Bu Rika. Menurut saya, yang menuntun dalam sosial budaya anak, salah satunya kita membimbing adat yang berlaku di masyarakat tersebut, di daerah tersebut. Contohnya di Bukit Tinggi, itu ada kegiatan makan bajamba. Nah, salah satunya dalam makan bajamba itu, anak tidak boleh makan atau kedengaran bunyi makannya. Nah, kita sebagai guru, disitulah kita membimbing agar anak ketika dia berada di lingkungan masyarakat, nah, tidak menggunakan yang kita apakan tadi, yang kita bimbing tadi. Kemudian bagi yang laki-laki duduknya itu bersila, bagi yang perempuan duduknya bersimpuh. Nah, tidak boleh mengangkat kaki. Terus dalam adat istiadat pun membimbing anak dalam makan, contohnya makan bajamba tadi, tidak boleh mengambil makanan yang jauh atau menjangkau maka sampah dari anak.
Jadi kita perilaku anak dalam kebiasaan yang ada di masyarakat. Oke, terima kasih. Ini Bu Wiwi, beliau bicara tentang didikan subuh. Yuk, silakan Ibu berbagi. Didikan subuh. Saya rasa saya agak lumayan pede ngomong depan umum gara-gara didikan subuh itu. Jadi protokol. Oke, silakan Bu Ya, Wiwi. baik Ibu. Betul Ibu, terima kasih. Kebetulan di lingkungan saya Didikan itu subuh itu kami diwajibkan setiap pagi gitu. Dan menurut saya itu adalah salah satu cara terbaik untuk menuntun anak semenjak dini. Karena rata-rata itu pesertanya mulai dari anak SD kelas 1, kelas 2, bahkan yang TK pun atau yang masih PAUD itu juga diarahkan oleh orang tua. Nah, dengan mengembangkan agama dari awal, sosialnya, sikapnya gitu menurut saya, Ibu. Oke, bagus, keren ya. Ibu Bapak, jangan Iya, lupa Bu. nih, salah satu bentuknya itu P5 kita. Ada kearifan Oh iya, betul, Ibu. lokal. Nah, ada yang mau cerita nggak sih tentang kearifan lokalnya? Yang tentang konteks sosial budayanya, yang menuntun. Kira-kira P5 kearifan lokal itu nuntun nggak sih? Oke, sejalan nggak sih dengan KHD? Oke, silakan Ibu Bapak yang mau pendapat nih. Kadang-kala kita lakuin tuh, tapi how to bagaimana nulisin atau ungkapannya itu yang kadang-kala kita masih belajar banyak lagi. Ada yang mau berkomen nggak sih tentang hal itu? Ya, Sari. Menurut saya Yang saya nggak lihat nih. Oke, Bu Susi Suryan, silakan. 3 malah yang ngomong dari Bu Susi, silakan. Iya. Kalau untuk P5, kalau kami di SMA Negeri 1 Lintau, untuk kearifan lokal, kemarin kami memperkenalkan budaya menjapui marapulai. Jadi Japui marapulai. Jadi siswa itu diperkenalkan dan diajak untuk bagaimana prosesi adat untuk penyebutan marapulai yang ada di Lintau. Kemudian mereka juga langsung praktek proses ada penjagaan makan bajang-bajang, tapi memang diadakan di suatu tempat seperti itu. Kemudian juga pakaiannya juga seperti tapi tidak marapulai asli, cuma seperti marapulai gitu. Jadi ada arak-arakannya, ada petitnya, jadi diperkenalkan kepada siswa melalui Oke, terima kasih Bu Susi ya. Jadi kita selami lagi itu modal pernyataan pertanyaannya. Di sini ditanyakan nih gini, bagaimana kata menuntun, nah dalam konteks sosial budaya daerah saya, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkannya. Jadi dalam konteks sosial budaya kita, apakah kita udah melakukan pendekatan menuntun nggak sosial budaya kita itu kira-kira kurang lebih. Nanti saya akan berikan satu paragraf yang menunjukkan konteks sosial budaya kita Minangkabau secara umum, dan apakah itu menurut Ibu Bapak termasuk contoh menuntun dalam konteks sosial budaya kita atau tidak. Namun setelah empat pertanyaan tematik ini kita bahas. Oke, terima kasih Bu Bapak semua, keren sekali. Yuk kita masuk ke pertanyaan ketiga. Nah, apa sih kita perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Bu Bapak, nih saya mau mancing nih ya pertanyaannya. Ini sekalian Ibu Bapak yang masih nulis juga. Ibu Bapak pernah dengar nggak sih dulu guru-guru kita bilang, deh zaman Ibu dulu nggak ada yang takaipo doh. Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Pernah nggak gurunya ngomong kayak gitu sama Ibu Bapak? ya. Pernah. Sekarang yang mau nanya balik, Ibu Bapak pernah ngomong kayak gitu nggak sama muridnya? Loh, pada senyum-senyum ya, ini tandanya iya. Oke, coba dong pernah, Ibu. Coba dong hubungkan antara kalimat itu dengan pernyataan kodrat zaman dan kodrat alam. Gimana sih menurut Ibu Bapak, apakah perlu nih kodrat alam dan kodrat zaman itu dipertimbangkan? Ini itu tadi satu kasusnya, kira-kira itu masalah penggunaan HP di sekolah, itu juga bisa dijadikan bahan pematik acuan saat kita bicara masalah pembelajaran yang harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan Ibu Bapak. Boleh menuliskan, boleh langsung diskusi. Saya juga akan memantau tetap apa yang dituliskan. Karena untuk pertanyaan ketiga saya belum lihat Ibu Bapak mengetik. Oke, kayaknya udah ada deh. Ada Ibu Rika Imelda. Saya mau lihat Ibu Rika Imelda nulis apa ya?
Oh, ini yang tadi konteks budaya tidak menyimpang. Maksudnya oke, budaya Subang 12 benar ya Bu Rika Imelda. Itu sering banget kita sering bawa ke sekolah untuk bicara masalah Sumbang Duo Baleh. Oke, untuk pertanyaan ketiga, silahkan dituliskan atau lanjut ya. Oke, saya lagi sibuk ngetik nih, boleh deh. Yang bisa langsung berpendapat, saya belum dengar suara Bu Rika. Bu Rika Imelda deh, coba Bu Rika Imelda, gimana sih menurut Bu Eda, Bu Rika tentang perlu nggak sih kita memperhatikan kode alam dan kode zaman? Kira-kira kalau antara Bukit Tinggi dengan Tanah Datar, mereka beda kodrat nggak sih kayak gitu? Coba, mungkin bagaimana pendapat Bu Rika Imelda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya kita juga harus perhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kita harus juga menyesuaikan bagaimana keadaan alam sekitar kita atau tempat kita dengan mendidik anak. Kemudian untuk kodrat zamannya, kita tidak bisa menyamakan bagaimana pendidikan kita dulu kemudian zaman sekarang, karena jauh berbeda, karena dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu akan berbeda cara kita menghadapi anak yang tidak sezaman dengan kita. Itu tidak kita. Kira-kira apa contoh nyata Ibu telah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman yang Ibu lakukan di kelas Ibu? Kalau kodrat alamnya mungkin dilihat dari Bukit Tinggi sebagai kota wisata. Nah, bagaimana menjadikan, kalau saya sebagai guru sejarah ya Bu ya, menjadikan salah satu situ sejarah dengan kodrat alamnya Bukit Tinggi sebagai objek wisata yang membawa anak itu ke salah satu tempat situ sejarah yang sekarang menjadi objek wisata di Bukit Tinggi. Kalau kodrat zamannya, anak sekarang dikenal dengan anak generasi Z, yang mana serba teknologi dan maaf Bu. Dan kita pun mau tak mau harus menggunakan perkembangan zaman anak itu yang sibuk dengan teknologinya, dan kita pun harus menyesuaikan itu di dalam proses belajar. Seperti itu. Jadi enak nih Ibu gunain Bukit Tinggi, guru sejarah. Aneh banget ya kalau guru sejarah Bukit Tinggi nggak pernah ngajak anaknya jalan-jalan ya, sebanyak itu contoh ya. Ibu tuh orang sejarah, yuk berusaha Bu, akui dong Bukit Tinggi pernah jadi ibu kota negara. Ada sering. Enak ya? Saya juga memahami kalau sejarah itu membosankan bagi anak Bu, tapi alhamdulillah saya berusaha sejarah itu dibawa kekinian. Kekinian itu maksudnya sih nggak membosankan. Saya pernah bilang, saya pernah Ibu tuh, jadi beliau itu agar anak itu tidak membosankan. Beliau itu kayak dongeng loh Bu. Jadi di beliau tuh memberikan bagaimana pangeran Diponegoro naik kudanya begini. Pokoknya seru deh dengar guru Ibu tuh. Saya waktu itu ibunya guru muda, kayak baru nikah, diajak sama suaminya. Saya kehilangan guru sejarah yang bagus. Tapi ya beliau mungkin bahagia ya, kita guru anak-anaknya kembali bertemu guru sejarah yang kurang kreatif waktu itu. Tapi bapaknya saya sangat hormati bapaknya, cuma saya rasa mungkin guru sejarah harus lebih kreatif. Oke, terima kasih Bu Rika Imelda. Saya mau tanya pendapat Sriwayeni Yeni. Ini tadi udah perkenalan belum ya? Ini nama beneran atau enggak sih? Bu Sriwayeni Yeni. Yang mau cek dulu di data. Biasanya kan kalau ke ujian model itu kan kalau Sriwayeni ada nih Bu Sriwayeni, saya tadi rasanya belum perkenalan deh ya. Kan saya pengetahuan di karena orang itu ngomong ketemu gitu. Iya kan.
Oke, saya mau cek lagi ya yang telah ditulis. Bu Rika Sasrianti. Oke, ini Bu Rika, saya mau komen nih, karena setiap anak akan berbeda karakternya sesuai dengan kondisi tempat tinggalnya. Nah, ini kita masih bicara di kabupaten yang sama. Kira-kira itu efektif nggak dalam kita menjawab soal sekarang? Silakan Bu Rika Sasrianti. Kayaknya Bu Rika terlempar deh ya, saya udah dengernya nggak kelihatan. Nggak apa-apa, saya akan coba cek lagi yang lain. Silakan Bu Tia untuk pertanyaan ketiganya. Saya melihat tulisannya udah masuk. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Di sini sebentar. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Di sini kenapa perlu mempertimbangkan kodrat alam, yaitu karena pendidikan ini berkaitan dengan lingkungan tempat berada peserta didik dan juga berkaitan dengan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, kenapa harus berhubungan dengan kodrat zaman? Karena itu berkaitan dengan perubahan dari waktu ke waktu. Seperti yang kita lihat pada sekarang ini, Bu, kita memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Oh, nih Bu Tia, kita perdalam lagi nih dalam cara menjawabnya. Jadi sebenarnya Ibu Bapak, diskusi sekarang ini adalah salah satu bentuk kita mau evaluasi yang Ibu Bapak tulis di eksplorasi konsep. Nah, saya maunya memang di LMS itu Ibu Bapak jangan jawabnya teoritis kayak gini. Contohnya Ibu Tia Monika kan gurunya tuh guru TK ya. Nah, saya mau Ibu tuliskan, itu contoh Ibu mempertimbangkan alam dan zamannya di kelas Ibu Bapak gitu. Ya kita kodrat alam adalah gini, kodrat zaman ini bukan. It's not enough, tidak cukup sampai di situ ya. Di kelas saya mencobakan ini sebagai bentuk praktek saya. Jadi untuk menjawab di LMS, Bu Bapak udah sampai ke tahap itu. It's not about teoretik lagi, tidak hanya tentang teori lagi. Iya, terima kasih gitu. Bu. Oke, coba saya mau dipertajam. Ya baik Bu. Di Ya, sini kan, jadi itu bentuknya awal sekarang. Oke, silakan Bu Tia. Kenapa kita mementingkan kodrat zaman, kodrat alam yang pertama? Di sini sebelumnya kami sudah memanfaatkan lingkungan tempat tinggal anak. Di sini kami kan berada di kampung ya Bu ya. Kami sudah memanfaatkan lingkungan sekitar kami dalam proses pembelajaran anak. Misalnya aja kalau di TK ini kalau temanya tentang tanaman, bisa kami ajak ke kebun-kebun yang ada di lingkungan sekolah kami. Misalnya untuk tema pekerjaan yang lebih dekat dengan anak, yaitu biasanya tema petani. Nah, di sini kami bisa mengajak anak dalam kegiatan berkunjung ke sawah, Ibu. Selanjutnya untuk memanfaatkan kodrat zaman, di sini kami sudah menggunakan teknologi, memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam proses pembelajaran tanaman, kami menampilkan sebuah video pembelajaran melalui Infocus dalam proses pembelajaran. Gitu, Bu. Mungkin hanya itu dari saya, Bu. Oke, terima kasih Bu. Nah, mungkin salah satunya yang bisa jadi bentuknya adalah kita kayak P5, Bangun Jiwa Raga, itu kan Ibu Bapak ada beberapa sekolah ngangkat tema kesiapan berdunia digital. Nah, itu menurut Ibu Bapak apakah itu salah satu bentuk kita memperhatikan kodrat alam dan zaman nggak? Iya, Bu. Kira-kira itu. Oke, boleh minta pendapatnya Ibu Bapak yang setuju dan tidak setuju pun. Silakan. Jadi kalau dulu tuh kita bikin peraturan ya hanya memperhitungkan misalnya ya peraturan tentang keluar pagar gitu. Sekarang juga kita udah memperhitungkan nih gimana masalah tentang anak kita kecerdasan dalam berdigital, itu adalah salah satu bentuk yang memang harus kita jadikan pertimbangan. Oke, mungkin kalau ada Ibu Bapak yang mau berkomentar dipersilakan. Oke.
Sekarang juga ada nih relevansi pendidikan berhamba dengan anak dan peran sebagai pendidik. Ibu Bapak, saya mau tanya-tanya nih, jujur-jujur nih, siapa yang tidak setuju dengan kata-kata berhamba kepada anak? Izin Bu, awalnya saya kurang setuju Bu. Sebelumnya silakan, Bu sebelum Rika membaca Imelda. beberapa modul tentang filosofi pendidikan pengajar Dewantara, saya kurang setuju dengan pendidikan berhamba kepada anak. Karena mungkin dalam konteks bahasanya untuk orang Minang gitu, itu agak melecehkan dulu. Itu pendapat saya awalnya gitu ya Bu ya. Tetapi setelah memahami apa yang dimaksud dengan anak didik kita, perlu kita layani sesuai dengan cara dia belajar. Karena setiap anak itu memiliki perbedaan cara memahami sesuatu. Mungkin yang satu lebih suka melihat audio atau mendengarkan audio atau melihat video atau membuat sesuatu seperti karya tapi berhubungan dengan materi. Nah, dari situ baru saya memahami ternyata itu maksudnya bagaimana kita melayani anak sesuai dengan pola belajar yang ia miliki. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Rika. Dan itu biasanya juga karena konteksnya di kita orang Minang berhamba itu kesannya sangat negatif ya. Nah, jadi seperti itu. Ternyata itu juga diakui oleh Bu Rika Imelda. Gimana nih pendapat yang lain? Mungkin Pak Botrianto, Bu Lili. Bu Lili kita satu lagi ada, tapi beliau sedang masalah yang. Dan Bu Lili, tapi kalau Bu Lili mau buat komentar, boleh dituliskan aja di chat. Oke. Oke. Silakan, gimana sih komentarnya Ibu Bapak dengan kata-kata berhamba pada murid dan konteksnya di dalam pembelajaran yang menuntun. Saya mau cek dengan apa Ibu Bapak setelah isi Padlet tadi. Oke, Ibu Bapak, saya mau lihat Bu Lili Nasrita bilang gini, memberikan pembelajaran pada anak sesuai dengan kemampuan dan perkembangan anak, itu beliau menganggap itu adalah salah satu bentuk praktek menghamba kepada murid. Boleh dong Bu Lili Nasrita menjelaskan kenapa itu dianggap salah satu bentuk menghambakan diri? Mungkin Bu Lili karena kesusahan dengan sound, Bu Lili bisa ngetik. Bu Dia Lestari setelah ini, oke. Bu Dia Lestari boleh setelah ini, mungkin Bu Lili boleh ditulis ya, saya mulai Bu Dia Lestari silakan berpendapat. Saya izin. Berpendapat mengenai menghamba tadi yang Ibu tanyakan, apakah saya setuju dengan bahasa itu atau tidak. Kalau secara bahasa sih saya kurang setuju ya Bu ya. Kata bahasa menghambakan kepada anak ini kurang bagus. Apalagi saya mengajarnya di SMK loh Bu. SMK yang rata-rata anaknya sudah dewasa, laki-laki, semua paling banyak laki-laki. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu didengar oleh anak-anak, oh ini gurunya nanti akan menghamba kepada kita. Konteksnya akan berbeda kalau kita berpikirnya lebih positif mungkin Ibu. Kalau kita berpikirnya negatif, memang ini kurang keren kayaknya Bu. Masa kita menghamba kepada anak, kan kurang keren. Tapi cuman konteksnya kita mesti memahami bagaimana proses kata ini Bu, dalam keseharian kita kepada peserta didik. Memang tugas sebagai guru itu kita memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya sesuai dengan tuntutan pendidikan. Misal, kalau saya ngajarnya mengenai elektronika, kita dituntut anak itu pandai dalam hal membaca komponen misalnya. Ya, kita carilah cara bagaimana siswa tersebut tahu ini komponen seperti ini, begini cara memahaminya. Kalau siswa yang seperti ini, begini memahaminya. Bukan otomatis kita menjadi ibaratnya kalau hamba itu kan
kayak budak ya gitu ya Bu ya. Iya, oke ya. Jadi Oke. kurang keren dengan bahasa. Kalau menuntun mungkin lebih agak cantik sedikit, menghamba. Mungkin cara memahaminya yang menurut saya kurang setuju dengan kata-katanya. Mungkin perlu pembelajaran lebih lanjut saya untuk membedakan bagaimana yang menghamba pada anak ini, Bu. Nah, mungkin itulah gunanya kita mungkin berdiskusi dalam forum ini. Mungkin itu, Bu. Oke, benar. Iya, Bu Dia. Iya, saya pernah merasakan juga tuh di SMK 11 tahun, tapi itu saya jadinya sering paling cantik di kelas ya. Karena anak saya itu cowok semua ya. Jadi gini, mungkin kalau kita hanya berhenti di kata menghamba pada murid itu memang tidak akan nyaman ya di telinga. Tapi kalau menghamba pada murid untuk memenuhi kebutuhan murid dalam belajar, it will be full makna, full meaning. Jadi mungkin kalimatnya jangan berhenti di 1, 2, 3 kali kata, tapi selesaikan kalimatnya menghamba pada murid untuk membantu anak, untuk menuntunnya menemukan kodratnya, kayak gitu. Sesuai dengan yang kita bilang tadi, kalau tujuannya adalah untuk menyiapkan anak kita siap di dunia masyarakat, untuk bahagia dan siap di dunia masyarakat. Oke, don't worry Bu Dia, kita akan lihat nih setelah sekian modul dipelajari, kira-kira will be seperti apa sih pendapatnya dengan kata-kata itu. Oke, kita lihat. Terima kasih Bu Dia. Di sini kita memang harus terbuka itu Bapak. Kita tidak bisa memaksakan pendapat seperti apa, tapi kita akan mencoba membukakan beberapa jendela pola pikir apakah kira-kira bisa diterima atau tidak. Oke, ini anonim lagi nih. Karena arti hamba adalah sama dengan pelayan terbaik. Siapa ini? Boleh dong di-share kalimat pendapatnya. Siapakah itu yang nulis tadi? Kalau dari senyumnya saya curiga ini Pak Botrianto. Silakan. Ya, kurang lebih mungkin sama dengan pendapat teman-teman tadi, Bu. Kalau kata-kata hamba kita artikan secara negatif, maka kita tidak akan setuju dengan kata-kata itu. Karena hamba itu adalah penyerahan diri total, kan begitu, penghambaan gitu. Okay. Tapi kalau dalam konteks pendidikan, penghambaan terhadap murid, saya mengartikan kita memberikan pelayanan terbaik untuk siswa kita. Seperti itu, Bu. Nah, makanya saya tulis. Iya, saya suka sekali dengan kalimat itu Pak Botrianto ya, karena tadi iya kita total menyerahkan diri total, menghamba diri total untuk dunia pendidikan. Itu good quote dari kelas kita saya rasa ya untuk kali ini. Jadi kalau di sini pun kita dilatih untuk selalu berpikiran positif untuk beberapa hal, dan semoga nanti dengan kita saling sharing seperti ini itu akan membuka banyak wawasan dari kita. Oke Ibu Bapak, terima kasih nih untuk sesi diskusi kita kali ini, khususnya di Padlet. Nah, Padlet ini bagi Ibu Bapak mungkin yang ngajar di tingkat SMA atau mungkin SMP udah bisa juga menggunakan ini di kelas. Sedangkan untuk guru tingkat SD atau SMP mungkin butuh beberapa pengembangan sehingga bisa keren juga tampak di kelasnya. Oke, Ibu Bapak, saya masih lanjut izin share screen. Jadi tepuk tangan dulu dong untuk 4 pertanyaan pematik yang telah Ibu Bapak berikan pendapat. Karena di sini mungkin tadi yang kita lihat di kelas ini tadi ada Bu Sofia ya. Bu Sofia di kelas ini atau di kelas 1 lagi ya? Di kelas 1 lagi ya. Di sini ini kita belajar nulis ya. Ibu Bapak ada yang merasa kesulitan nggak jawab LMS harus 300 kata? Ada nggak? Kesulitan nggak? Oh ya, ada ya. Jadi berarti ini belum terbiasa jawabnya. Oke, Ibu Bapak, saya akan bantu share screen lagi ya. Ini Padlet kita. Nah, secara umum gini Bu Bapak, ini adalah mind map yang kita pelajari di modul 1.1. Kita bicara kodrat alam dan kodrat zaman. Kita bicara tentang dasar pendidikan menuntun. Kita bicara kerangka pemikiran KHD. Kita bicara ada dulu di situ Ibu Bapak ada baca kan potret pendidikan Indonesia zaman kolonial kan? Itu kan pernah kan ya Bapak Soekarno pernah bilang saya masih muda nih karena yang saya usir penjajah. Sekarang ini Ibu Bapak kan udah ngerasain tuh
siapa yang mesti kita perbaiki. Jadi itu benar sekali. Maka mari Ibu Bapak, dalam belajar di kelas itu saya berharap jangan masalah hanya dicintai anak karena kita membela mereka, tapi memang kita harus menegakkan mana yang benar kepada anak. Jadi jangan sampai salah makna menghamba itu mayon kecil anak semua, enggak. Kita harus membuat anak itu menuntun mereka untuk menjadi masyarakat yang bagus ya. Masyarakat yang bagus itu apa? Ada beberapa norma-norma yang harus kita jalankan. Jadi di sini Ibu Bapak, ini adalah beberapa mind map dari modul 1.1. Nah, Ibu Bapak, siapa yang bisa bantu saya untuk membaca kalimat ini? Membaca yang tertulis di PPT saya. Boleh bantu dong siapa yang baca? Silakan. Ada dong yang bisa bantu nih, yang bagus nih tuh suaranya keras, yang bahasa Minangnya mantap, siapa yang bisa bantu? Udah tutup tangan, Bu. Maaf karena saya nggak nutup. Boleh dong salah satu, siapa tuh Ibu Bapak? Karena kan saya tutup layar nih, nggak kelihatan yang angkat tangan. Siapa tuh kira-kira tadi yang angkat tangan pertama? Oh, silakan Bapak Botrianto. Mohon maaf ya karena Jimmy itu kayak gitu. Silakan Pak Botrianto, bantu dong. Nan buto pambuh lasuang, nan paka pambuh pala pewadia, nan paka. Nan lumpuah pauni rumah, nan kue pangkui baban, nan jangkuang jadi penjulua, nan randah jadi panyarudua, nan pandai tampe batanyo, nan cadiak bakeh bayo, nan kayo tampe batenggang. Dari ini hadis dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas ya anfa'un nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu Bu. Terima kasih Bu. Ini sebenarnya saya mengkaitkan dengan ini kayaknya ada suara Ibu Bapak yang bocor, saya mau cek dulu. Nah, Ibu Bapak, ini saya mengkaitkannya dengan soal nomor 2 tadi. Ya, kira-kira apakah sosial budaya kita itu sudah memperlihatkan yang namanya menuntun? Apa dari yang dibaca tadi? Itu proses menuntunnya itu yang kayak apa? Silakan mungkin yang berpendapat. Yang menuntun, yang berpihak pada muridnya ada nggak di tadi yang dibacakan oleh Bapak Botrianto untuk sosial budaya kita? Karena besok nanti di Rukul saya mau kayak gitu. Emang nampak awakku orang Minang gitu. Karena waktu itu saya di Jogja emang budaya Jogjanya kelihatan gitu. Ini tuh saya besok mau di Rukul emang budaya Minangnya kelihatan kita itu. Nah, silakan nih kira-kira yang kalimat tadi terakhir itu apa sih hubungannya sama pembelajaran kita sekarang ini? Nan paka palapeh badi ya, nan butuh paham bih langsung. Apa pembelajaran yang bisa kita tangkap di sana? Ada Pak Botrianto, ada Bu Rika. Pak Botrianto lah dulu karena beliau udah bacakan, silakan. Habis itu Bu Rika Sasrianti ya. Oke. Setelah itu yang punya Bu Lili tadi belum saya bacakan, mohon maaf Bu Lili, saya bacakan nanti. Silakan. Pak Botrianto, Bu Rika. Oke, silakan. Bacakan Bu Rika dulu. Oh, boleh. Nah, atur-atur aja. Oke. Baik, dari patah tadi, kata-kata tadi mengisyaratkan bahwa tidak ada anak yang tidak bisa. Jadi tidak ada, ibaratnya tidak ada anak yang tidak bodoh. Semuanya mempunyai ciri khas karakter masing-masing. Nah, disitulah peran kita sebagai guru menuntun apa yang ada atau potensi yang ada pada anak tadi. Berarti intinya setiap anak itu memiliki potensi karakteristik masing-masing. Nah, bagaimana seorang guru itu menuntun agar potensi tadi dapat disalurkan dengan baik, kelihatan dengan baik, kemudian potensi tadi juga bisa bermanfaat nantinya bagi si anak dan juga bagi masyarakatnya nantinya, gitu Ibu. Berarti semuanya terpakai, anak memiliki potensi yang ada pada dirinya, itu yang harus dikembangkan oleh kita sebagai pendidik. Kita dengar Pak Botrianto. Terima kasih. Mungkin saya hanya menambahkan apa yang disampaikan Bu Rika tadi.
anak itu mempunyai potensi masing-masing dan sesuaikan dengan kemampuannya gitu. Contoh tadi nan pakak itu pelatih pribadi ya kan gitu Bu. Jadi pelatih pribadi itu tidak semua orang bisa seperti itu, dan juga tidak semua orang bisa untuk yang pekerjaan yang lain. Untuk anak yang kuat itu untuk bekerja mungkin seperti itu kan, itu yang dikatakan oleh pepatah tadi itu Bu. Kalau yang kuat itu untuk bekerja. Jadi anak pun seperti itu, mempunyai karakter dan kemampuan masing-masing. Mungkin saya bisa bercerita tentang budaya tadi, saya ingin komen sebetulnya Bu, tapi ya silakan. Tidak saya panggil. Boleh. Bukan. Di kami saya mengajar di SD, daerahnya lumayan terpencil. Jadi anak kami itu Bu, ini masalah budaya. Oke. Silakan. Jadi ketika ibu yang lain ini berbicara tentang apa didikan subuh, makan bajamba, tidak boleh tegak lutut begitu Bu, tidak boleh mencapak, itu sudah tinggi sekali bagi kami itu Bu. Bagi kami di daerah itu Bu, bagi saya Ibu ya, bukan itu, untuk tidak berbicara kasar saja, untuk tidak cari saja, itu kami sudah luar biasa. Gitu, itu kami sudah luar biasa itu Bu. Nah itu. Bagaimana dinding kami itu tidak dicoret-coret dengan yang tidak senonoh, kami sudah luar biasa Bu itu Bu. Untuk budaya tadi Bu gitu. Kami belum bisa berbicara tentang makan bajamba, bagaimana mencapak, itu belum bisa kami seperti itu Bu. Kami fokusnya mungkin dari bahasa dulu. Bahasa ini yang paling, coba dari bahasa anak-anak itu kami merasakan dari bahasa ini timbul perkelahian, timbul perselisihan gitu Bu. Nah, itu Bu. Itu masalah budaya Minang tadi Bu. Itu Bu, terima kasih. Oke, tepuk tangan dong Ibu Bapak semua. Pak Botrianto tuh udah curhat loh sama kita. Pak Botrianto, seperti kita bilang tadi ada namanya kodrat zaman, kodrat alam, dan kodrat, berarti itu mungkin alamnya Bapak, boleh saya tahu tempat Bapak itu misalnya areanya bagaimana? Apakah dekat sungai, gunung, laut, atau seperti apa? Laut tuh seperti enggak ya? Dekat mana mungkin? Kondisi alamnya bagaimana di sana? Kondisi alamnya ada sungai, ada, kemudian bukit. Oh, jadi berarti memang konturnya butuh perjuangan gitu ya? Oke. Berarti itu adalah bentuknya Ibu Bapak menuntunnya. Jadi kalau di Tampek yang lain udah bisa menuntun yang Sumbang Dua Balai, memang fokus Pak Botrianto belum. Jadi kita memang sebagai guru tuh memang harus bisa melihat keadaan sekitar. Tapi jangan menyerah Pak Botrianto, mungkin bisa memperlihatkan contoh-contoh yang membuat anak kita berpikir, oh ternyata seperti ini memang lebih baik seperti yang dibilang Bapak Botrianto. Jadi keren sekali, tepuk tangan dong Ibu Bapak semua untuk kita. Nah Ibu Bapak semua, jadi kan bunyinya gini, apakah budaya kita itu udah nuntun nggak gitu? Udah menuntun kita? Udah dituntun nih, enggak? Ternyata yang ndak beguno doh. Yang lumpuh pauni jamu kan ada juga kan, kayak uni rumah. Jadi masalahnya gini, kita itu guru udah dipersiapkan belum seperti itu? Contohnya ya seperti saya kalau naik kelas yosinya nak pandainya kimia, tapi keko gitu. Jadi kita harus meyakini bahwa setiap anak itu pasti punya sesuatu yang mereka memang ahli di sana. Nah di sanalah kenapa butuh yang namanya menghamba. Menghamba apa? Yuk cari tahu inyo di manyo yang berguna. Ini semua orang tuh lahir hebat kimia kalau bahasa kitanya, bahasa saya. Saya jangankan itu, saya sering bilang ini, inyo kunci gitar berapa puluhan ragu apa? Adanya ke guru-guru yang hebat itu aku berapa kunci gitar yang fun. Ya kan kayak gitulah bahasanya, ibaratnya gitu. Setiap orang ada di mana positif negatifnya. Yang jelas kita tidak melanggar yang namanya kebajikan universal. Misalnya kalau kita itu untuk melakukan sesuatu harus misalnya runut, harus sesuai peraturan. Nah itu yang tetap tidak boleh kita langgar. Ibu Bapak, senang sekali saya mendengarkan komentar dan pendapatnya. Apakah ada Ibu Bapak yang mau berpendapat lagi sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya? Oke, boleh. Oh iya, yang punya Bu Lili tadi ya, belum saya bacakan. Bu Lili Nasrita.
Oke, kesimpulannya tidak ada produk gagal dari sang pencipta. Benar, cuma masalahnya kita gagal mengetahui fungsinya kebanyakan ya. Oleh karena itu kita perlu belajar. Sedikit lagi slide-nya. Oke. Untuk sholat ya nggak apa-apa ya, itu karena sekarang ini 2 kelas, mungkin ada beberapa kita nanti untuk pertemuan itu akan terpotong sholat. Ibu Bapak, untuk pertemuan selanjutnya itu adalah kesepakatan antara saya dan Ibu Bapak. Saya mau menargetkan itu nggak ada yang jam pagi. Ya, karena kita semua kan jadi guru ngajar pagi. Namun kalau jam libur semester mungkin bisa dikondisikan. Lanjut ya. Bu Bapak, kita udah melakukan tadi ya diskusi dan tanya jawab, ini juga sudah. Kita berdialog dan saya udah refleksi dan umpan balik juga udah. Sekarang kita masuk di sini. Jadi beberapa kan sudah saya berikan ya Ibu Bapak penguatannya, pemahamannya. Kemudian kita akan lihat dulu refleksi dari pembelajaran kita kali ini. Nah Ibu Bapak, saya akan mengirimkan link Mentimeter. Minta bantuan Ibu Bapak untuk mengisinya. Oke, sebentar. Saya kirimkan link Mentinya Ibu Bapak. Saya termasuk lumayan suka pakai Menti ini karena tidak susah membuatnya dan seru melihatnya. Oke, silakan. Udah bisa Ibu Bapak terlihat linknya? Oke, silakan Ibu Bapak bantu isi. Ada Ibu Bapak yang udah pernah menggunakan Mentimeter di proses pembelajarannya? Belum. Udah ya, jadi biasanya kalau untuk beberapa guru SMA mungkin udah SMP, SD ya, itu karena lebih kepada kodrat umur anaknya lagi ya. Jadi kayak gitu. Ya mau, ini saya gabungkan dengan yang tadi Ibu Bapak, jadi udah ada yang jawabannya ada tadi, tapi nggak apa-apa, kita bisa lihat ada yang baru. Ya, ini yang Ibu Bapak baru kirimkan tadi. Menghamba ya, ada yang nulis menghamba. Nggak tahu apakah ini happy santai tapi pasti apakah di kelas ini atau tidak, saya belum lihat. Oke. Bahagian ya. Akhirnya Ibu Bapak tetap isinya kegiatan ini ini udah semua isinya, materi yang proses. Oke Bu Bapak, terima kasih nih udah mengisi Mentimeternya. Kita lanjut nih, ini beberapa slide-slide penting-penting amat ya. Kita lihat ya. Kita menutup Ibu Bapak, nanti saya akan berikan penutup secara umum saja. Foto bersama pastinya nanti juga. Kemudian saya akan selalu bilang semangat Ibu Bapak, karena 6 bulan ke depan kita akan selalu bersama. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak semua. Saya mau izin nih, Ibu Bapak tolong dong diklik salah satu emot
yang Ibu Bapak pilih setelah kita diskusi selama 2 JP ini. Silahkan ketik emot-emotnya di layar kita ini supaya kita bisa lihat ada apa sih. Oke, tepuk tangan, ada jempol ya. Terima kasih. Wih, ada kasih love ini. Ada yang ngasih love, boleh ya. Terima kasih. Semoga alhamdulillah tidak ada yang mengirimkan gambar menangis ya. Semoga atau memang emot menangis tidak ada di sini. Oke. Ibu Bapak, yuk kita foto. Saya mau bandingkan foto di awal dengan di akhir ini. Apakah semakin banyak kerutannya atau aman-aman saja. Oke, Ibu Sriwayeni, saya harapkan ini mungkin yang pertama dan terakhir untuk proses ada kendala, mungkin sebenarnya diantisipasi. Semoga tidak masalah lagi. Oke, Ibu Bapak, yuk kita foto dulu. 1, 2, 3, berikan senyuman termanis. Wih, Bu Tia 2, nih ada lope dari Bu Tia. Oke, kita share di grup. Ibu Bapak semua, saya masuk ke course kita 6 bulan ke depan. Itu tolong jadwalnya dilakukan. Jika di sana diminta Ibu Bapak melakukan diskusi di LMS, itu berarti emang diskusi. Artinya ada yang berkomen, di atas itu di bawah ada yang menanggapi. Jadi bukan satu-satu, ya. Jadi seperti apa nih kita ngomong, jadi ada yang komen, ada yang menanggapi seperti itu. Kemudian itu sesuai tanggal Ibu Bapak, karena nanti kayak eksplorasi konsep itu ada absensinya. Jadi absen itu saya akan ambil. Apakah Ibu Bapak berpendapat di tanggal itu atau tidak? Untuk penilaian itu 50-50. Jadi saya berharap Bu Bapak tolong konfirmasi. Bu Yuliana, saya mohon bantuannya. Bu Yuliana udah bergabung di grup kita. Ibu Bapak yang PP-nya Bu Yuliana boleh bantu saya jawab. Apakah Bu Yuliana udah di grup kita? Sudah Ibu. Sudah ya, karena sudah itu. Kalau di sini saya lihat untuk yang mengisi data PP-nya Pak Suherman baru. Bu Yuliana belum, jadi minta tolong nanti bantuannya. Kemudian takutnya gini, kalau nggak salah Ibu Yuliana mungkin dulu di angkatan 90 udah jadi PP, itu peraturannya masih sama jika PP juga bergabung di saat proses ruang kolaborasi. Jadi mungkin Ibu Bapak mohon bantuannya jika nanti saat pembelajaran PP-nya belum kelihatan, mungkin bantu dihubungi. Iya Bu Sriwayeni, semangat untuk menghubungi Bu, jangan lupa nanti kita rukuk. Karena nilainya itu dari 2 sisi, dari Fasil dan dari PP. Oke Bu Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi kita kali ini? Oke, jika tidak, mari dong sama-sama kita bersyukur. Alhamdulillah selesai 2 JP kita, dan semoga ini mampu menambah pola pikir Ibu Bapak ya. Mungkin tadi untuk saat membaca saja belum terlalu terbayangkan. Saya berharap dengan diskusi ini mampu memperkaya eksplorasi konsep yang sudah dilakukan. Nah Ibu Bapak, kayak kemarin kalau salah Pak Kodrianto ya yang WA saya masalah nggak bisa upload. Jadi bukan di reply Pak, di upload, ada diunggah. Mungkin udah Bapak temukan solusinya? Ada, nggak apa-apa. Jadi Ibu Bapak kalau ada kendala atau apa, saya lebih suka nantinya di grup. Kenapa kalau di pribadi itu kan lumayan banyak, itu kadang-kadang memang terbaca. Tapi kalau di grup, insya Allah tiap hari saya akan baca. Supaya orang yang punya masalah yang sama udah terjawab. Tapi kalau mau yang PM juga enggak masalah. Tapi sebenarnya yang harus kita mulai biasakan adalah komunikasinya di LMS. Jadi mungkin Ibu Bapak mungkin udah kirim dia, Bu saya tanya ini sama Ibu di LMS, boleh bantu jawab, nanti saya akan main ke LMS. Walaupun sebenarnya kami tiap hari fasilitator harus tetap ke LMS, tapi mungkin saling membantu. Jadi saya dari angkatan 1 sampai angkatan 11 sekarang itu, bayangin ya, tapi kan berarti saya kerjanya angkatan 1, 6, 9, 11. Nah itu masih, karena WA tuh responnya cepet ya dibanding LMS. Jadi mungkin sekarang bantu bersama-sama kita lebih banyak. Oke Ibu Bapak, Bu Lili semangat walaupun perangkatnya hari ini masih masalah, semoga besok tidak perangkat atau mungkin cuaca sangat mengganggu ya, tapi saya berharap Ibu mendapatkan pembelajaran juga hari ini. Ibu Sriwayeni juga, Bu Dia Lestari siapa Bu? Ya berarti dia bilang Bu Dia Lestari, yang 2 perangkat hari ini, ya Bu Tia yang
the most muda ya. Jadi kalau zaman kuliah itu yang paling kecil tuh yang acok karena gitu teman. Ya, jadi don't worry, dianggap bahagia aja nanti ibu bapak. Nanti ibu bapak insya Allah 6 bulan ini akan mengalami pengalaman-pengalaman seru dan saya beritahu ini tidak mudah tapi tidak sulit. Ya, tidak mudah tapi tidak sulit. Jadi memang butuh sedikit usaha lebih. Demikian dari saya, mari sama-sama kita bersyukur. Syukur mulai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu Ibu Bapak. Saya udah menyematkan 2 kali jadwal rukol di LMS. Silakan Ibu Bapak lihat. Jika ada kendala silakan diskusikan. Kita akan mencoba mengambil waktu di mana tidak ada pihak yang terugikan dan yang pastinya sekolah tidak boleh dirugikan karena tugas selama kita adalah di sekolah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Saya Ibu. Terima kasih Bu.